Ya tadi ya sudah dipanggil ya penggugat dan tergugat. Tadi tergugat juga tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Tadi langsung dilanjut kepada bukti-bukti saksi. Kita sudah menyertakan 2 saksi juga tadi dari ibunya penggugat gitu. Dan ada saksi lainnya. Tetapi karena dari hakim menanyakan karena tergugat melakukan eksepsi atau bantahan terhadap kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat, saat ditanyakan bukti-buktinya belum siap. Jadi pun kita belum bisa menyanggah. Akhirnya ditunda sampai tanggal 2 Oktober ya. Iya sih, hari ini kan kita udah siap ya dengan semuanya, udah bawa saksi apa segala macam dan segala bukti. Ya jadinya makin lama aja jadinya. Ya tahulah pasti. Seperti apa? Yang diketahui langsung di mata mami. Wah banyak ya, banyak. Nanti aja. Ya alhamdulillah anak saya nggak babak belur, nggak hancur. Ya alhamdulillah terselamatkan lah. Itu aja sih. KDRT itu pernah dilakukan di depan Tante atau seperti apa Tante? Enggak lah, enggak. Oh kalau depan saya, itu lain cerita lagi tuh mah. Nggak ada sih, nggak ada penjelasan apa-apa. Kenapa nggak ada bukti dari eksepsinya? Memang dulunya sempat ada KDRT yang sempat dilaporkan oleh Kimberly ya, gitu. Pada tahun 2021. Ya ada, ya salah satu alasan dari beberapa yang lain lah ya. Pintar, bermanis di muka saya, depan saya maksudnya. Ya baik. Saya gini loh, saya udah pesen, tolong jaga anak saya baik-baik. Terus itu waktu dalam sujud ya, waktu perkawin tolong jaga anak saya baik-baik. Terus bahagiakan, jangan sampai bermasalah. Ya semua sih dia depan saya baik depan saya. Tapi ya di belakangnya ya saya tidak tahu. Itu taunya di tahun ini. Setelah ulang tahun saya loh. Aduh. Hancur. Ya udah naik. Tuh api banyak di atas kepala saya kali. Dia tahu gimana, pernah melihat lah ya pastinya kalau dia datang ke rumah lagi main sama anak-anak atau ngurus anak-anak. Karena aku dan Edward emang di hari itu mungkin lagi ada sama-sama ada kerjaan atau apapun itu. Dia bisa ngelihat gitu loh cara perlakuannya Edward seperti apa ke aku. Terus ya situasi rumah tangganya seperti apa. Aku itu mencoba untuk tidak membebani orang tua aku dengan urusan rumah tangga aku. Cuman kecuali kalau memang sudah keterlaluan. Saya sendiri, sebetulnya itu ceritanya itu tahun di 19. Kalau yang saya taunya di tahun ini, itu setelah saya mengetahui ini kayak api itu keluar kayaknya. Marah banget saya. Tapi mau gimana? Anak ada di sana. Tapi alhamdulillah udah aman sih. Ya. Tapi anak-anak kalau dia cerita udah tahun 19, finish sudah. Aku sih ya udah aja.
semuanya ya udah beberapa bulan pisah kan, jadi udah nggak kaget lagi, jadi udah oke, cukup tahu aja, ya udah. Yang nggak usah dipikirin lagi, yang sekarang ya udah dipikirinnya anak-anak aja. Serahin sama yang di atas kok, percaya aja. Percaya aja, selama kita ikhtiar, kita nggak lupa sujud. Kalau yang buat muslim, ya perbaiki sholatnya lah. Karena Allah berjanji akan perbaiki. Lebih sehat, lebih bersyukur, lebih mendapatkan ridhonya, lebih diberikan hidayah untuk bisa melangkah lebih baik lagi di jalannya dibanding tahun sebelumnya. Permusuhan, jangan cari masalah. Kamu semua apa yang kamu lakukan menjelekkan kembali itu buat apa? Kita udah tahu kamu tuh kayak apa. Mendingan kita cari persaudaraan, kita cari kedamaian, itu aja. Saya kecewa sekali sama kamu. Pesannya Edward, ya, saya kecewa sekali, ya. Saya kan udah kasih buat amanah, ya, waktu di perkawinan itu. Ingat kan? Tolong jaga anak saya, jangan diapa-apakan, ya. Anak saya kalau udah cinta ya cinta loh. Terus kok jadi begini? Iya, ya semuanya udah siap lah pokoknya, supaya semuanya biar cepet gitu, ya kan? I can move on, he can move on, tapi sepertinya tidak mau move on. Balik lagi ke talak, ya sudah talak 3, ya. Aku juga udah melewati banyak bukan cuma talak doang, tapi udah banyak memoris yang kurang asik lah pokoknya ya, yang ya udah kita move on aja sama-sama gitu supaya semuanya lebih cepat prosesnya. Aku bisa move on dengan hidup aku, dia pun juga bisa move on dengan hidup dia, kita bisa sama-sama fokus dengan kerjaan dan anak-anak dan apapun itu ke depannya. Saya juga masih belajar gitu loh, dan gak akan pernah berhenti belajar. Hidup hanya separuh sayap nyamuk. Yang nanti bisa menyelamatkan kita di alam kubur itu hanyalah doa anak. Kim udah, anaknya ya cucu saya, dia udah tanya bapaknya. Kalau nggak salah udah 3-4 kali deh ditelepon. Akhirnya saya bilang, oh sudah ya cukup. Kamu udah ada harga diri. Kita udah berbaik, kamu udah berbaik untuk berusaha menelpon. Dan dia nggak mau jawab, ya sudah. Kita nggak mau maksain, ngapain? IG saya, Facebook saya, telepon saya, semua di blok. Anak saya aja yang kecil juga di blok, pokoknya di blok. Ya udah, Kim cukup. Nggak mau dia lagi bicara, ya sudah. Kita malah udah berusaha loh nelpon dia. Kalau dia misalnya dia komplain, oh mana? Oh, ya ada bukti kita. Cucu selalu nanyain, pengen ke ini bicara. Akhirnya, dia nggak mau jawab, dia nggak mau, kita tidak tahu ada di mana. Ya kayak kalau dibilang kayak buronan ya. Kalau dibilang, habis ditelepon nggak dijawab, mau ketemu nggak mau, ya sudah, bukan salah kita dong. Kalau saya nggak bisa, udah di blok gimana? Kim aja udah, bukan Kim aja, telepon selalu diganti-ganti, gitu nomornya. Ya sosmednya aja juga diganti. Ya saya bilang, ya papa kerja, dia juga tahu papa kerja di Kebumen katanya. Ya udah, yuk kita makan aja mendingan. Ya udah kita pergi. Emang harus diberi pengertian, kalau nggak kasihan kan mereka, kita nggak tahu pikiran mereka tuh apa sekarang. Pasti kalau mereka kan udah dari mereka lahir kan ada bapaknya kan. Bingung sekarang bapak mana ya, kok nggak nelpon, nggak apa. Ya namanya juga pengen kelihatan bagus kali ya dia. Saya mengatakan kejujuran. Alhamdulillah dengan kejujuran ini Kim mendapat pekerjaan balik
dengan alhamdulillah banyak juga udah tawaran datang. Ini aja, insya Allah Januari dia umroh. Biar Kim konsentrasi, semoga hidup yang lebih baik, dapat jodoh yang baik. Udah tahu ya perkawinan itu kan banyak tantangan, banyak ujian gitu ya. Terutama 5-6 tahun pertama gitu. Nah, kalau misalnya sebuah pasangan itu ingin survive gitu ya dari tahap 1 yaitu tahap 5 tahun, 6 tahun pertama. Itu kalau memang ada cinta, harusnya pasangannya juga mendukung itu ya gitu loh. Untuk bisa keluar dari jebakan persoalan dan survive demi anak-anak gitu. Nah, apalagi memang kalau ada anak masih balita gitu, mereka harusnya dibebaskan dari berita-berita yang seperti itu karena itu hanya akan memberikan dampak yang traumatis mendalam gitu loh. Karena usia segitu kan usia lagi butuh-butuhnya orang tua barengan ya bersatu. Jadi adanya konflik terus kenapa mereka harus bercerai aja gak bakal ngerti umur segitu. Jadi bukan perceraiannya tapi keguyupan sang orang tua untuk selalu bersama anak, bahkan memberi pengertian ke anak, bahkan mereka nunjukin mantan suami istri ini masih akrab dan hangat sebagai sahabat. Aduh, itu surga dunia banget tuh buat anak-anak tuh.